Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu hal yang sangat penting hidup sebagai orang percaya adalah saudara kita hidup berintegritas. Artinya kita hidup apa adanya sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kita boleh menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kesetiaan Tuhan, menyatakan kebaikan dan kebenaran Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, seorang Kristen yang hidup di dalam dua dunia, maksud saya adalah bahwa ia hidup sebagai orang percaya saat beribadah, saat pelayanan, saat di gereja. Namun dia tidak lagi hidup sebagai orang percaya saat ia bekerja, berusaha, saat sedang menikmati hobi, sedang bersenda gurau dengan teman-temannya. Saudara, orang Kristen seperti ini adalah orang Kristen hidup dalam dua dunia. Dan orang Kristen seperti ini, saudara, adalah orang Kristen yang rugi. Mengapa? Karena dia memungkiri kekuatannya yang sesungguhnya. Saudara, firman Tuhan pernah berkata begini, 2 Timotius pasal 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, apakah kenyataan di dalam praktek hidup kita sehari-hari kita berlaku seperti itu? Ataukah kita melihat bahwa seluruh hidup kita ada sebuah kehidupan yang satu? Kita tidak boleh memiliki sikap yang berbeda. Kita menjadi orang-orang percaya yang selalu bergantung kepada Tuhan. Saudara, mari kita membaca 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai ke 13. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila, ia berperang melawan orang Filistin, dihalaunya ternak mereka, dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Kehila, lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku. Sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya sendiri. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud bukanlah seorang yang sempurna dan tidak bercacat di dalam menjalankan kehidupannya. Namun kisah yang kita baca hari ini memberikan kepada kita sebuah teladan iman yang penting dan baik. Baik pada saat ia hendak berbuat baik kepada penduduk Kehila, maupun pada saat ia dihantui oleh ketakutan, ancaman karena Saul. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama,
Saudara, utamakanlah mencari wajah Tuhan di dalam setiap situasi dan kondisi kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud, saudara-saudara, dia mendengar kabar bagaimana Kehila sedang menghadapi ancaman orang-orang Filistin. Saudara, yang menarik buat saya adalah Raja Daud tidak tergopoh-gopoh untuk berbuat sesuatu kepada penduduk Kehila. Tentu, saudara, sepatutnya lah sebagai orang percaya seperti Daud, dia ingin membantu orang Kehila. Tetapi saudara perhatikan, di dalam Daud ingin berbuat baik, Daud tidak pernah menyepelekan Tuhan di dalam pergumulannya. Saudara, Daud bertanya kepada Tuhan. Saudara, padahal pengikut-pengikut Daud juga mempertanyakan apakah Daud memang mau Kehila sedangkan mereka sedang dalam ketakutan. Tetapi Daud sekali lagi bertanya kepada Tuhan. Saudara, dalam pergumulan Daud ketika dia ingin berbuat baik kepada orang lain, saudara, Daud datang mencari wajah Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini di dalam Mazmur 105 ayat ke-4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kitab Yesaya 5:6 berkata begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, tidak ada catatan carilah wajah Tuhan dalam situasi apa, tidak ada. Tidak ada di dalam catatan bahwa carilah wajah Tuhan pada saat kamu ada kesusahan, bukan juga. Tetapi saudara, kata mencari wajah Tuhan, mencari Tuhan, itu sesuatu yang terutama dan yang pertama yang harus dilakukan sebagai orang percaya. Baik waktu kita menghadapi pergumulan ataupun kita ingin berbuat baik. Baik waktu kita mau memutuskan pekerjaan mana yang kita akan pilih. Baik waktu kita ingin melayani. Baik kita di rumah Tuhan maupun di rumah tangga. Baik dengan keluarga kita atau dalam kantor kita. Saudara, yang terutama yang pertama, saudara belajar satu hal. Saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu. Saudara, jangan anggap dirimu bijak. Tetapi rendahkanlah diri hadapan Tuhan. Dia akan meninggikan engkau. Saudara, belajarlah dari Daud. Carilah wajah Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita dari kisah ini, Tuhan itu dekat dengan orang yang berseru kepadanya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Saudara, peristiwa ini sangat menarik sekali. Saudara, Tuhan, dia menjawab seruan daripada Raja Daud. Saudara, benarlah apa yang tercantum dalam firman Tuhan dalam Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaannya. Saudara, Tuhan itu
dekat dengan orang yang berseru kepadanya. Saudara, mari kita ingat baik-baik kalimat ini. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang berseru kepadanya. Saudara, mengapa engkau merasa Tuhan itu jauh daripadamu? Saudara, ini rahasia yang sangat penting. Mungkin engkau telah lama tidak berseru kepadanya. Saudara, Tuhan begitu dekat dengan orang yang berseru kepadanya. Saudara, tidak heran Tuhan begitu dekat dengan Daud. Saudara, Daud adalah orang yang selalu mencari wajah Tuhan, berseru kepada dalam setiap situasi. Saudara, firman Tuhan berkata begini dalam Mazmur 25:14. Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Tuhan yang tidak pernah menyembunyikan sesuatu dari orang yang dekat dengan Dia. Tuhan yang ingin memberitahukannya kepada kita. Asal saudara-saudara dan saya mau taat kepada Dia. Saudara, mari kita belajar satu hal. Di dalam segala situasi kondisi, di dalam setiap saat, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, saudara, jadilah orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi orang yang mengalami Tuhan dekat dengan kita, yaitu apa, saudara? Belajar berseru kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Tanamkanlah firman dalam hati kami supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Kami bersyukur kami dikenal oleh Engkau dan kami mengenal Engkau. Dan biarlah kami boleh mengalami Engkau dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.